Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisika Itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi momentum dan impuls. Untuk lebih mengetahui secara detail apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, mari kita lihat tayangan slide berikutnya. Pada pembahasan momentum dan impuls ini, kita akan membahas 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah momentum, yang kedua adalah impuls, yang ketiga hukum kegagalan momentum, yang keempat koefisien restitusi, dan yang kelima adalah jenis-jenis tumbukan. Setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Jadi momentum adalah ukuran dari gerak sebuah benda atau partikel. Perhatikan gambar mobil yang bergerak di samping kiri ini. Karena mobil ini bergerak dengan kecepatan tertentu, maka otomatis mobil ini mempunyai nilai momentum. Besarnya momentum sebuah partikel yang bergerak itu dirumuskan P sama dengan massa partikel dikalikan dengan kecepatannya. Karena kecepatan adalah sebuah besaran vektor, kemudian massa adalah besaran skalar, otomatis karena momentum adalah massa dikali kecepatan, maka momentum termasuk kelompok besaran yang vektor. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang momentum, arah harus kita perhatikan. Tentunya arah dari momentum sama dengan arah vektor dari kecepatan. P adalah momentum dengan satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa dengan satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Tetapi ketika kita kelas 1 dahulu, setiap benda yang bergerak pasti juga memiliki energi, yaitu energi kinetik. Otomatis ada sebuah korelasi yang menarik antara momentum dan energi kinetik itu sendiri. Bagaimana hubungan antara momentum dan energi kinetik? Yang namanya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Mari kita bedah rumus setengah mv kuadrat ini. Rumus ini akan menjadi EK sama dengan setengah M V kuadrat kita urai menjadi V kalikan V, kemudian yang atas dikalikan massa, yang penyebutnya juga dikalikan massa. Massa kali kecepatan, yang ini juga kecepatan kali massa, maka menjadi sebuah momentum kuadrat. Kemudian yang penyebutnya adalah 2 kalikan M. Maka energi kinetik selain dirumuskan dengan setengah mv kuadrat, maka juga boleh dirumuskan dengan rumus momentum dikuadratkan dibagi 2 kali massanya. Impuls. Sebuah gaya yang bekerja pada benda tertentu dalam waktu yang saat, itulah dinamakan sebuah impuls. Contohnya adalah seorang pemain voli ini, ketika dia memukul bolanya, maka ada saat waktu tertentu yang amat sangat pendek ketika gaya pada tangan itu memukul pada bolanya. Atau ketika seorang pemain sepak bola, ketika dia menendang bola, maka ada sebuah gaya yang bekerja sesaat sekali pada bola tersebut, sehingga bola akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi yang namanya impuls adalah gaya yang bekerja tetapi dalam selang waktu yang sesaat saja. Secara matematis, besarnya impuls itu dirumuskan sama dengan gaya kalikan dengan delta T. Ingat, setiap benda yang dikenai gaya, maka pasti akan memiliki percepatan. Ketika percepatan ada, maka mengakibatkan adanya perubahan kecepatan. Sehingga yang namanya impuls juga boleh dirumuskan massa kalikan dengan V akhir min V awal. V akhir min V awal itu sering dinamakan dengan
delta kecepatan. Sehingga saya ulangi, impuls boleh dirumuskan sama dengan gaya kalikan selang waktu atau sama dengan massa kalikan dengan V2 min V1 atau sama dengan massa kalikan delta kecepatan. Kita menggunakan rumus yang mana? Tergantung data soal kita diberikan gaya apakah perubahan kecepatan. Nanti kita pilih sesuai dengan data soal yang ada. Andaikan data kita sebuah grafik hubungan antara gaya terhadap waktu, ada sebuah grafik gaya terhadap waktu, maka yang namanya impuls adalah luas dari grafik itu sendiri. Andaikan grafiknya seperti ini, maka impuls adalah luas dari trapesium yang kita arsir ini. Hukum kekekalan momentum. Perhatikan ada dua buah bola M1 yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Ketika kedua bola ini bertumbukan, maka nanti akan berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Jadi yang namanya hukum kekekalan momentum itu pasti akan kita gunakan ketika kita membedah yang namanya proses tumbukan. Hukumnya mengatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Momentum sebelum tumbukan adalah massa yang pertama kalikan V1 ditambah massa yang kedua kalikan V2. Inilah momentum bola yang pertama sebelum tumbukan, dan inilah momentum bola yang kedua sebelum tumbukan. Penjumlahan momentum kedua benda ini sebelum tumbukan harus sama dengan penjumlahan momentum bola 1 setelah tumbukan dengan momentum bola 2 setelah tumbukan. Karena momentum adalah sebuah besaran vektor, maka ketika ada dua arah yang berlawanan seperti ini, maka jangan lupa salah satu arah harus diasumsikan arah yang negatif. Biasanya arah yang negatif adalah kita ambil yang arah ke kiri, meskipun kita boleh mengambil yang sebaliknya. M1 adalah massa benda yang pertama, M2 adalah massa benda yang kedua, V1 merupakan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah terjadinya tumbukan, sedangkan V2 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu didefinisikan sebagai negatif dari perbandingan selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Kita akan mempunyai dua buah benda yang bertumbukan. Jadi perhatikan yang ini ada tandanya minus. V2 aksen min V1 aksen adalah selisih kecepatan kedua benda setelah terjadi tumbukan. Sedangkan V2 min V1 adalah selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan, di mana nilai koefisien restitusi yang disimbolkan dengan simbolnya E, nilainya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Andaikan nanti terjadi tumbukan yang lenteng sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Dan andai kata terjadi tumbukan yang tidak lenteng sama sekali, maka E-nya adalah sama dengan 0. Namun, andai kata dia bertumbukan secara lenteng sebagian, maka E-nya atau koefisien restitusinya adalah lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. Inilah rentang nilai E jika lenteng sebagian. Lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Koefisien restitusi pada peristiwa pemantauan benda atau bola. Perhatikan gambar ini. Awalnya ada sebuah bola yang kita jatuhkan dari ketinggian H1, kemudian mengenai lantai dan memantul ke atas sampai ketinggian H2, kemudian turun lagi dan memantul ke atas sampai pada ketinggian H3, dan seterusnya.
Nilai koefisien restitusi secara matematis pada peristiwa pemantulan bola tersebut dirumuskan E sama dengan akar H2 per H1 atau sama dengan akar H3 per H2 atau sama dengan akar H4 per H3. Begitu seterusnya. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama adalah lenting sempurna. Perhatikan ilustrasi gambar kedua bola yang ada di atas ini dan gambar kedua bola yang ada di bawah ini. Yang di atas setelah terjadi tumbukan, keduanya memantul dan kembali pada arah yang berlawanan. Kemudian yang bawah ini adalah kedua benda pertumbukan lenting sempurna, tapi setelah terjadi tumbukan, dia bergerak dalam arah yang sama. Peristiwa tumbukan lenting sempurna itu mempunyai koefisien restitusi sama dengan 1. Pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, maka tunduk pada hukum kekekalan momentum. Kemudian pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Artinya energi kinetik total sebelum terjadi tumbukan sama dengan energi kinetik total setelah tumbukan. Ingat yang bertumbukan tadi adalah dua buah benda, maka energi kinetik benda 1 ditambah energi kinetik benda 2 sebelum tumbukan, ini kan sebelum tumbukan, harus sama dengan energi kinetik benda 1 setelah tumbukan ditambah energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Jadi penjumlahan energi kinetik dua benda sebelum tumbukan harus sama dengan penjumlahan energi kinetik kedua benda setelah terjadinya tumbukan. Jenis tumbukan yang kedua adalah lenting sebagian. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Ada sebuah bola bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kiri menuju dinding, dan akhirnya setelah mengenai dinding, bola ini memantul hanya dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah kanan. Pada peristiwa lenting sebagian ini, sebagian energi kinetik hilang. Hilangnya itu ada yang mungkin menjadi kalor atau mungkin menjadi sebuah bunyi seperti tumbukan mobil ini. Atau mungkin dua-duanya. Ada yang berubah menjadi kalor dan ada juga yang berubah menjadi bunyi. Inilah contoh lenting yang sebagian. Datang dengan kecepatan 5 meter per sekon, memantul hanya dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berarti ada energi kinetik yang hilang. Mungkin menjadi kalor atau mungkin menjadi bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian ini, koefisien restitusinya tadi dijelaskan di awal adalah lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Dan ingat, setiap terjadi proses tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian sebagian energi kinetik hilang menjadi kalor dan atau bunyi, sehingga EK total sebelum tumbukan selalu nilainya lebih kecil dari EK total sebelum terjadinya tumbukan. Ini penjumlahan energi kinetik kedua benda setelah tumbukan lebih kecil dari penjumlahan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan. Jenis tumbukan yang ketiga adalah tidak lenting. Pada peristiwa tumbukan tidak lenting ini, maka setelah terjadi tumbukan, kedua benda menempel sehingga dia bergerak bersama-sama dan mempunyai kecepatan yang sama. Jadi setelah terjadi tumbukan, dia mempunyai kecepatan yang sama. Pada peristiwa tumbukan tidak lenting ini, koefisien restitusinya sama dengan 0 dan tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Namun energi kinetik setelah terjadi tumbukan, jadi penjumlahan energi kinetik setelah tumbukan nilainya lebih kecil dari penjumlahan energi kinetik kedua benda sebelum terjadi tumbukan. Berarti di sini ada energi kinetik yang hilang. Mungkin menjadi kalor dan atau menjadi bunyi. Tadi saya sampaikan bahwa setelah terjadi tumbukan, kedua benda menempel atau menyatu, sehingga kecepatan benda 1 setelah terjadi tumbukan sama dengan kecepatan benda 2 setelah terjadi tumbukan dan sama dengan V aksen. Sehingga hukum kekekalan momentum tadi akan berubah menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M total dikalikan dengan V aksen.
Penerapan hukum kekekalan momentum pada uji balistik. Uji balistik adalah sebuah alat uji yang digunakan untuk mengetahui kecepatan peluru yang lepas dari alat penembaknya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ada sebuah balok yang digantung dengan seutas tali yang panjangnya adalah L, kemudian ditembak dengan sebuah peluru dengan kecepatan Vp. Ketika peluru itu mengenai balok, maka balok dan peluru itu bergerak bersama-sama dan naik setinggi H. Jadi setelah terjadi tumpukan, peluru itu masuk di dalam balok dan akhirnya bergerak bersama-sama dan naik setinggi H. Karena peluru itu bersarang di dalam balok, maka itulah jenis tumpukan yang tidak lenting. Karena tumpukan tidak lenting, maka hukum kekekalan momentumnya menjadi massa peluru kalikan V peluru ditambah massa balok kalikan V balok sama dengan penjumlahan kedua massa dikalikan dengan V aksen. Sehingga nanti sebelum terjadi proses tumpukan balok dalam keadaan diam, maka massa balok kalikan V balok nilainya adalah sama dengan 0. Dan V aksen ini kita cari lewat hukum perubahan energi yang ada di atas ini. Hukum perubahan energi. Ketika peluru masuk di dalam balok, maka peluru dan balok bergerak bersama-sama. Ketika peluru dan balok bergerak bersama-sama, maka dia punya energi yang dinamakan energi kinetik. Kemudian mereka naik setinggi H, maka diubah menjadi energi potensial. EK rumusnya akan setengah mv kuadrat. Sehingga dalam kasus ini setengah massa peluru dan balok, karena yang bergerak tadi adalah peluru dan baloknya, kalikan V aksen kuadrat sama dengan massa peluru ditambah massa balok kalikan percepatan gravitasi kalikan H atau mgh. Massa peluru tambah massa balok, yang ini juga massa peluru tambah massa balok, maka boleh kita coret sehingga hilang. Sehingga V aksen artinya kecepatan setelah terjadi proses tumbukan adalah akar 2GH. Nilai akar 2GH ini kita substitusi pada persamaan yang ini, pada hukum kekekalan momentum ini. Sehingga V aksen ini kita ambilkan dari sini. Ini kita tarik ke sini, sehingga V aksennya menjadi akar 2GH. Sehingga secara matematis kita mendapatkan rumus yang lebih sederhana, bahwa kecepatan peluru yang kita tembakkan, sehingga nanti ketika peluru masuk di dalam balok dan naik bersama-sama setinggi H, maka kecepatan peluru itu dirumuskan sama dengan penjumlahan massa peluru dan massa balok dibagi massa peluru dikalikan dengan akar 2GH. Rumus ini kita namakan dengan rumus the best solution. Jadi nanti ketika ada sebuah soal uji balistik, kita cukup menggunakan yang the best solution ini. Berapa kecepatan pelurunya? Tadi kita rumuskan penjumlahan kedua massa dibagi massa yang menumpuk dikalikan akar 2GH. Andaikan nanti nilai H tidak ada, maka nilai H dapat dicari dengan rumus H sama dengan L dikurangi L cos theta. Ini panjang talinya ini sampai sini adalah L, kemudian ini sampai sini adalah L cos theta, berarti ini adalah nilainya sama dengan L dikurangi L cos theta. Untuk lebih memahami konsep momentum dan impuls, maka kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Apabila massa mobil beserta penumpangnya 600 kg, tentukan momentum yang dimiliki mobil tersebut. Oke, kita bahas. Massanya adalah 600 kg, kecepatannya adalah 72 km per jam. Nilai 72 km per jam ini harus kita ubah ke satuan meter per sekon. Caranya 72, tetap kita tuliskan 72 di sini. 1 km itu kan ada 1000 meter. Kemudian 1 jam akan ada 3600 sekon. Sehingga 72 dikali 1000 dibagi 3600 itu sama dengan 20 meter per sekon. Pertanyaan adalah berapakah momentumnya?
Momentum secara matematis tadi dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana masanya adalah 600 kg dan kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kalau ini kita hitung, maka nilainya adalah 12.000 kg meter per sekon. Masuk ke soal yang lebih kompleks lagi. Seorang memukul bola yang dalam keadaan diam menggunakan pemukulnya dengan gaya 12 Newton. Bola menempel pada pemukul selama 0,2 sekon. Jika massa bola 100 gram, tentukan kecepatan bola tepat ketika lepas dari pemukulnya. Oke, kita bahas di sini. Massa bola adalah 100 gram. Kemudian kita ubah ke kilo, maka menjadi 0,1 kg. Gaya yang digunakan untuk memukul adalah 12 Newton. Dan pemukul dengan bola itu bersentuhan selama 0,2 sekon. Tadi bola awalnya dalam keadaan diam, maka V1 adalah sama dengan 0. Dan V2 adalah kecepatan bola setelah dipukul. Dan itu harus kita cari. Impuls itu dirumuskan sama dengan massa kalikan V akhir min V awal. V akhir di sini adalah kecepatan bola setelah dipukul dan V awal adalah kecepatan bola sebelum dipukul. Impuls kan juga boleh dirumuskan gaya kalikan dengan waktu. Sehingga sama dengan massanya 0,1, V2-nya dicari, dan V awalnya adalah 0. Sehingga kalau kita masukkan di sini, F-nya adalah 12 Newton, T-nya 0,2 sama dengan 0,1, tadi massanya, kalikan V2. Sehingga kita dapatkan V2 nilainya sama dengan 24 meter per sekon. Itulah kecepatan bola setelah lepas dari pemukulnya. Contoh soal yang ketiga. Sebuah truk bermassa 800 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Tentukan gaya rata-rata yang bekerja pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Oke. Kita bahas di sini. Massa truk adalah 800 kg. Kecepatannya mula-mula adalah 36 km per jam, diubah menjadi meter per sekon menjadi 10, V2-nya dia berhenti berarti adalah 0, selang waktu terjadinya sentuhan antara pohon dan truk adalah 0,1 sekon. Maka gaya yang bekerja pada truk dapat kita hitung dengan menggunakan teori impuls. Impuls sama dengan massa kalikan dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Impuls boleh dirumuskan gaya kalikan waktu atau sama dengan 800 dikalikan V akhirnya adalah 0 dikurangi V mula-mula adalah 10. F kalikan dengan waktunya 0,1 sama dengan minus 800. Sehingga F kita dapatkan minus 80.000 Newton atau sama dengan min 80 kilo Newton. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya yang bekerja pada mobil itu berlawanan dengan arah gerak mobil mula-mula. Jadi nilai gayanya. Jadi besarnya gaya adalah 80 kN, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak mobil semula. Contoh soal yang keempat. Sebuah gaya F yang bekerja bervariasi terhadap waktu dilukiskan seperti tampak pada grafik. Gaya tersebut bekerja pada sebuah benda bermassa 10 kg hingga menghasilkan kecepatan 4 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Tentukan nilai X pada grafik tersebut. Karena data kita sebuah grafik, maka yang namanya impuls tadi dirumuskan impuls adalah luas grafik. Sehingga akan kita korelasi dengan rumus impuls sama dengan massa kali perubahan kecepatan. Oke, kita bahas di sini. Impuls sama dengan massa kalikan V2 min V1, V akhir min V awal. Impuls kalau datanya grafik adalah luas grafik, sama dengan massa kali V2 min V1. Grafik yang ada di sini kan bentuknya berupa trapesium, maka saya tuliskan luas trapesium. Sama dengan massanya 10 kg, V akhirnya 4 dan V awalnya adalah diam, berarti 0.
Luas trapesiumnya adalah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar, inilah sisi sejajar yang panjang, inilah sisi sejajar yang pendek. Kalikan tingginya, kalikan tingginya dibagi 2. Saya ulang, jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2. Itulah rumus luas trapesium. Tadi sisi sejajar yang panjang 5 ditambah sisi sejajar yang pendek adalah 3 dan tinggi trapesium adalah X. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 10 kali 4 adalah 40. Sehingga kalau kita hitung 2 kali 40 adalah 80, 5 tambah 3 adalah 8, maka X adalah 80 dibagi 8, sehingga nilai X sama dengan 10. Jadi X-nya adalah 10 Newton. Soal yang kelima. Dua benda A dan B bermasa masing-masing 600 kg dan 400 kg bergerak berlawan arah saling mendekati. Pada suatu saat, kedua benda bertumbukan, sehingga benda B terpental dalam arah berlawanan dengan arah datangnya dengan kecepatan 5. Besar kecepatan benda A setelah tumbukan adalah berapa? Karena ada dua arah yang berlawanan, maka kita ambil kesepakatan arah. Arah yang ke kanan kita asumsikan positif, kemudian arah yang ke kiri kita asumsikan negatif. Karena ada proses tumbukan, maka mau tidak mau harus kita analisis dengan hukum kekekalan momentum. Massa A kalikan VA ditambah massa B kalikan VB harus sama dengan massa A kalikan VA aksen ditambah massa B kalikan VB aksen. Massa A adalah 600 kg, VA 10, ingat A gerak ke kanan berarti adalah positif, plus massa B adalah 400, dan ingat bola B bergerak ke kiri, maka adalah negatif 20. Sama dengan 600 kalikan dengan VA aksen ditambah 400 kalikan 5. Ingat, VB aksen atau kecepatan B setelah tumbukan adalah 5 dan ke arah kanan, maka dimasukkan ke sini menjadi positif 5. Karena dia bergerak ke arah kanan. Kita selesaikan data ini. 600 kali 10 adalah 6000. 400 kalikan min 20 adalah min 8000 sama dengan 600 V aksen ditambah 2000. Sehingga kalau kita olah di sini menjadi 600 V aksen sama dengan minus 4000, sehingga V aksen sama dengan minus 6,67 meter per sekon. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah kecepatan bola A setelah terjadi proses tumbukan adalah arahnya ke kiri. Jadi setelah terjadi proses tumbukan, bola A bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 6,67 meter per sekon. Contoh soal berikutnya. Sebuah peluru bermasa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan VP pada sebuah balok yang bermasa 0,9 kg yang diikatkan pada seutas tali. Kemudian peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter. Seperti terlihat pada gambar ini. Pertanyaannya, tentukan nilai kecepatan peluru sehingga peluru dan balok mampu naik setinggi 0,8 meter. Data yang ada di soal ini adalah bahwa massa pelurunya 100 gram atau 0,1 kg, massa baloknya adalah 0,9 kg. Setelah terjadi proses tumbukan, balok dan peluru naik sampai ketinggian 0,8 meter. Sehingga kecepatan peluru dapat kita tentukan. Tadi di pembahasan teori kita pernah menuliskan rumus the best solution bahwa untuk mencari kecepatan peluru yang kita tembakkan sehingga peluru dan balok mampu berayun setinggi H, rumuskan VP sama dengan penjumlahan VP sama dengan penjumlahan kedua massa dibagi massa yang menumpuk kalikan akar 2 GH. Massa peluru adalah 0,1 ditambah massa baloknya 0,9 dibagi massa peluru adalah 0,1 kalikan akar 2 kali G-nya adalah 10 dan hanya 0,8. 0,1 ditambah 0,9 adalah 1, kemudian dibagi 0,1 berarti hasilnya adalah 10. 2 kali 10 adalah 20, dikalikan 0,8 berarti adalah 16, kemudian di akar adalah 4. 4 dikali tadi yang bagian depan hasilnya adalah
10, maka kalau dihitung adalah menjadi 40 meter per sekon. Soal berikutnya. Sebuah balok yang bermassa 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesekan balok dengan bidang horizontal 0,2. Peluru yang bermassa 10 gram ditembakkan horizontal dan mengenai balok tersebut dan diam di dalam balok. Balok bergeser sejauh 1 meter. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan peluru pada saat menumpuk balok. Inilah ilustrasi dari cerita tersebut. Ada peluru kita tembakkan dan bersarang di dalam balok. Karena lantainya ini kasar, maka ada sebuah gesekan. Sebelum balok dan peluru ini bergeser, sebelum balok dan peluru ini berhenti sampai di sini, maka balok dan peluru telah menempuh jarak sebesar S. Jadi S adalah jarak yang ditempuh balok bersama peluru ketika bergeser di bidang yang kasar. Oke, kita bahas di sini. Yang pertama adalah hukum perubahan energi. Ketika peluru masuk di dalam balok, tentunya peluru dan balok akan bergerak bersama-sama, sehingga dia akan punya energi yang namanya energi kinetik. Kemudian, energi kinetik ini suatu saat akan habis. Buktinya apa? Balok dan peluru berhenti. Mengapa habis? Karena semua energi kinetik telah diubah menjadi W gesekan. Sehingga EK adalah setengah mv kuadrat, di mana M-nya adalah gabungan kedua benda, sama dengan F gesek kalikan S. Setengah penjumlahan kedua massa dikalikan ini, V aksen kuadrat sama dengan F gesekan mu kali normal, di mana normalnya adalah M kalikan dengan gravitasi, sehingga F gesek adalah mu kali massa peluru tambah massa balok dikalikan gravitasi, kemudian dikalikan dengan S, sehingga kita dapatkan V aksen sama dengan akar 2 kali mu kali G kali S. Ingat, penjumlahan kedua massa adalah hilang. Kita coret. Ini kita coret, ini juga kita coret. Sehingga V aksen tinggal menjadi V aksen sama dengan akar 2 kali mu kali G kali S. Karena ada sebuah peristiwa tumbukan, maka ada sebuah hukum yang wajib kita gunakan, yaitu namanya hukum kekekalan momentum. Peluru ketika mengenai balok, akhirnya peluru dan balok bergerak bersama-sama, maka termasuk dalam kelompok tumbukan tidak lenting. Dalam tumbukan tidak lenting, maka berlaku massa peluru kalikan V peluru ditambah massa balok kalikan V balok sama dengan penjumlahan kedua massa tersebut dikalikan dengan V aksen. Massa peluru kalikan V peluru ditambah 0. Mengapa 0? Karena sebelum terjadi proses tumbukan balok dalam keadaan diam, maka ini adalah 0. Sama dengan penjumlahan kedua massa dikalikan V aksen. Sehingga V peluru dirumuskan massa peluru tambah massa balok dibagi dengan massa peluru kalikan dengan V aksen. V aksen ini kita ambil dari hukum perubahan energi, yaitu akar 2 mu Gs. Maka V aksen kita pindahkan di sini. Oke, sehingga menjadi penjumlahan kedua massa dibagi massa yang menumpuk dikalikan akar 2 mu Gs. Kita masukkan datanya di persamaan ini. Massa peluru adalah 0,01 dan massa baloknya 1,5, kemudian dibagi massa peluru 0,01. Kalikan akar 2 kali mu-nya 0,2, G 10, dan S-nya adalah perpindahannya yaitu sebesar 1 meter. Sehingga ini kalau kita hitung setelah sempurna, setelah teliti, maka kita mendapatkan kecepatan peluru sama dengan 302 meter per sekon. Atau kita boleh menggunakan rumus ini, the best solution, yang dirumuskan Vp sama dengan penjumlahan kedua massa dibagi massa yang menumpuk kalikan akar 2 kali mu kali percepatan gravitasi kalikan S, atau sering dibaca dengan 2 mu Gs. Contoh soal yang terakhir. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 dibanding M2 sama dengan 1 banding 2. Bila energi yang dibebaskan sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Joule,
maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah berapa? Cerita di atas dapat kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini. Awalnya ada sebuah granat yang dalam keadaan diam, kemudian tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V1, sedangkan bagian yang kedua bergerak ke kanan dengan kecepatan V2. Sehingga ketika pada saat terjadi proses ledakan itu, ada sebuah proses tumbukan antara bagian pecahan yang pertama dengan bagian pecahan yang kedua, maka kasus ini dapat dibedah dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Artinya momentum sebelum terjadi proses ledakan harus sama dengan momentum setelah terjadi proses ledakan. Sebelum terjadi proses ledakan, kedua bagian M1 dan M2 ini adalah dalam keadaan diam, maka momentumnya adalah sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan M1, V1 aksen ditambah M2, V2 aksen. Ingat kecepatan bagian pecahan yang pertama itu bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kiri. Karena dia bergerak ke arah kiri, maka diasumsikan sebuah nilai yang negatif. Maka di sini kita tuliskan V1 aksen adalah minus V1. Sedangkan pecahan bagian yang kedua bergerak ke arah kanan, maka diasumsikan sebuah arah yang positif. Sehingga dituliskan di sini V2 aksen adalah sebesar V2. Dari persamaan ini, kalau kita buat rumus perbandingan, maka dapat kita tuliskan V1 per V2 itu sama dengan M2 per M1. Kemudian kita lanjutkan ke perbandingan energi kinetik. Energi kinetik 1 dibanding energi kinetik pecahan yang kedua sama dengan EK pecahan yang pertama dirumuskan setengah M1 V1 kuadrat, sedangkan pecahan yang kedua energi kinetiknya dirumuskan setengah M2 V2 kuadrat. Setengahnya kita coret hilang menjadi tinggal M1 per M2, V1 per V2. V1 per V2 kita ambil dari nilai yang awal kita hitung tadi yang di sini. Jadi V1 per V2 kita ambilkan dari sini. Nih. V1 per V2 itu menjadi M2 per M1. Sehingga perbandingannya menjadi M1 per M2, kita ambil di sini. V1 per V2 menjadi M2 per M1. Tapi jangan lupa dikuadratkan. Sehingga ini M kuadrat, ini M2 kuadrat, ini M1 kuadrat. Ini kan M1, ini M2. Kalau kita sederhanakan menjadi M2 per M1. Sehingga EK1 per EK2 itu perbandingannya cukup sederhana menjadi M2 per M1. Sehingga sama dengan 2 dibanding 1. Jawabannya adalah B. Kasus tersebut di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang sederhana yang terangkum dalam the best solution. Bahwa energi kinetik selain dirumuskan dengan setengah MV kuadrat, kan dapat dirumuskan menjadi momentum dikuadratkan dibagi 2 kali massa. Ingat nilai momentum adalah kekal, berarti P kuadrat boleh kita hilangkan, sehingga boleh kita katakan bahwa energi kinetik itu berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga kalau energi kinetik itu berbanding terbalik dengan masanya, berarti EK1 dibanding EK2 sama dengan M2 per M1. Sekian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semuanya.